Saya kan main angklung ya, jadi seru sih Pak, seru. Enggak, sama kayak Randy, enggak merasa dijadiin babu atau apa itu, enggak sampai, enggak pernah ya ngerasa kayak gitu. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat CR, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tentunya harus selalu bahagia kapanpun dan dimanapun kita berada. Kembali lagi bersama kami di acara Bisa, bincang santai seputar Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Oke, di akhir-akhir penghujung tahun ajaran 2023 ini, saya ingin ataupun kami ingin bincang santai lagi dengan dua orang narasumber kita yang luar biasa. Mungkin salah satunya udah pernah muncul di bincang santai sebelumnya. Udah pernah muncul dan kali ini kita undang kembali akan membahas sesuatu yang berbeda ataupun hal-hal baru yang berbeda. Oke, silakan perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ada siapa aja ini? Dulu Pak. Oke, silakan. Halo, aku Ahmad Hasyaluse dari kelas 10. Oke, kalau yang satunya siapa ini? Saya Randy Atalariansyah dari kelas 10 juga. Oke, satu kelas. Ya, sama. Oke, luar biasa. Oke, ngomong-ngomong di sini gimana nih kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau Randy sendiri gimana? Sehat banget, Pak. Sehat? Sehat atau harus pura-pura sehat ini? Fis mental apa? Kenapa? Selombanya tadi. Oh, habis lomba OSP. OSP. OSP ya, Masya Allah. Kita doakan semoga mendapatkan hasil yang terbaik ya. Oke, di penghujung tahun ajaran ini kan teman-teman udah pada libur nih. Iya. Udah pada libur. Nah, kalau kalian berdua kok bisa-bisa jadi sekolah ngapain? Iya. Lagi pada ngapain? Karena ya Mbak tadi masih ada kegiatan kan. Oke. Kayak Randy kan, kita kan tim Olim tuh. Randy lolos ke OSP gitu. Dan OSP tuh sampai tanggal 8. Sampai tanggal 8. Ya. Oke. Randy kebagian hari ini tapi pulangnya tetap bareng. Oke. Dan kalau aku kan ikut FLS 2N dan baca puisi, bidang baca puisi itu harus take video. Take videonya ntar tanggal 8 juga. Jadi pulangnya Barengan berarti tulahnya. Oke, berarti tetap masih ada kegiatan ya. Gimana sih? Senang atau terpaksa? Kan yang lain udah pada libur nih. Berarti jatah liburnya berkurang nih. Iya sih. Iyanya senang atau iya terpaksa ini? Gimana ya? Seneng sih enggak, tapi enggak terpaksa juga sih. Oke, biasa aja berarti ya. Soalnya OSP juga karena saya kan. Oke, karena kemauan sendiri. Iya. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal ya. Untuk Randy sendiri dan juga Hapsi untuk persiapan FLS 2N-nya. Oke, nih kita akan bahas. Kemarin kan kita baru saja ngadain graduation ya. Untuk kayak di layar samping atau layar belakang kita lah ini. Nah, kemarin baru ngadain graduation untuk kelas 12 sama kelas 9 dan kalian salah satu tim di sana. Luar biasa banget nih kalau Bapak lihat sendiri, saya lihat sendiri kontribusi kalian itu memberikan memberikan warna baru di graduation ataupun wisuda yang sudah pernah ada di Cahaya Rancamaya sendiri. Nah, Bapak pengen gimana sih dari kaliannya? Apakah biasa aja sih sebenarnya atau hanya kami aja nih yang terlalu excited ya dengan kehadiran kalian atau dengan event kemarin? Atau kalian punya pandangan tersendiri dengan event kemarin? Dari Randy dulu. Randy, kesan Randy di wisuda kemarin gimana? Kalau saya kan main angklung ya. Jadi seru sih Pak. Seru. Itu pertama kali perform untuk di halayak ramai atau udah sering? Kalau saya sendiri ya udah sering sih dulu. Udah sering? Iya. Oke. Memang gabung tim gitu ya? Apa? Gabung klub angklung atau gimana? Saya angklung nggak ikut klub sama sekali Pak. Nggak ikut klub? Saya cuma dikasih waktu nggak nyampe sebulan. Habis itu 3 minggu lah. Untuk belajar yang kemarin? Belajar semuanya itu. Serius? Iya. Oh, kirain udah sering, udah dari SD mungkin SMP mungkin udah ikut les angklung. Oh, baru kemarin? Baru sekarang. Tapi keren banget gak sih? Iya kan? Karena dia basicnya piano. Oh, basicnya piano tapi untuk angklung kemarin keren banget. Standing cepet banget ya. Di depan lagi ya. Di depan dan kayak udah pro banget dengan tim ngeblend banget dengan tim tim home bandnya. Padahal baru 3 minggu ya. Padahal baru 3 minggu latihan. Saya di situ kelihatan kayak murid apa? Nggak kelihatan sama sekali. Karena dia tinggi, Secara postur kamu tinggi. Kamu tinggi dan kamu paling depan. Dan itu banyak banget kalau ini kita langsung bahas dari komentar dan respon dari orang tua. Senang banget, cukup amazed dengan
wisuda kemarin, acara wisuda kemarin, dan banyak yang nanya itu kan ada teman kalian juga yang nyanyi satu ya, timnya si Fayas ya. Itu ada 3 siswa gabung dengan 2 guru dan 5 tim dari luar ya kemarin ya. Iya. Tim luar. Nah, itu orang kira kalian tuh full paket dari luar semua, nggak ada siswanya. Serius banyak yang nanya. Sampai bapak malamnya di WhatsApp sama beberapa orang tua siswa, itu yang tampil itu siswa Rancamaya pak. Iya, beberapa itu siswa Rancamaya, yang main angklung sama yang nyanyi itu siswa Rancamaya. Mereka kira itu talent dari luar. Full yang kita pakai vendor dari luar. Seperti itu. Berarti pertama kali tampil bareng untuk rame seperti itu, untuk main angklung. Pertama kali. Oke, kalau tampil lainnya, lain udah sering. mostly piano pak. Piano sering tapi ya. Sering banget. Oke, menguasai banget berarti lumayan lah ya. Tapi untuk pindah ke angklung walaupun base-nya sama, tapi nuansanya luar biasa, keren banget. Jadi kekiniannya ada ya, etnik Sundanya juga dapat banget. Keren, tradisional banget. Oke, kalau Hapsi sendiri kemarin sebagai di wisuda kemarin, kalau Ova lihat itu mungkin di beberapa video sebagai paling muncul itu pertama kali di Konduktor. Iya, konduktor atau dirijen ya. Kalau aku sih random Pak. Karena aku dapat bagian itu, penanggung jawabnya kan Pak Harmain, Pak Salim, aku dipilih jadi bagian acara. Yang ngurusin acara istilahnya. Sebenarnya kalau yang lain kan ada penerima tamu, ada paskibra, mereka kayak emang udah fokus yang perform gitu. Udah fokus di bagian mereka masing-masing. Kayak Randy dia stay di angklung, nggak pergi-pergi. Kalau aku kan acara, jadi ngurusin yang ini, ngurusin itu. Aku abis konduktor kan pembukaan tuh kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Itu aku konduktor 2 lagu sama yang himne Rancamaya gitu. Udah, abis itu aku langsung balik ke belakang. Jadi tim backstage. Iya, tim backstage. Karena itu siap-siap kan Pak. Awalnya sebelum konduktor, awal acara sebelum mulai itu aku bantuin tim penerima tamu. Terima tamu, ngarahin tamu untuk makan juga sempat ngikut. Habis itu sebelum mulai itu natain hadiah dan bunga yang disuruh taruh di kursi wisudawan itu juga. Habis itu setelah itu baru mulai acara. Habis konduktor langsung jadi backstage. Dan tim backstage nyusun plakat, nyusun penghargaan, hadiah untuk tamu undangan itu yang untuk beberapa tamu yang VIP itu kan ada hadiah khusus kan. Itu kita juga nyusun itu. Abis itu selempang segala macam itu kan itu harus disusun sesuai nomor absen kan Pak. Kalau yang lain kan kayak mereka cuman kayak paskibra kan mereka memang megang, tapi yang nyusun itu kita gitu. Jadi emang nggak kelihatan doang, tapi kerjanya banyak banget. Tapi ada timnya kan? Ada tim gitu. Oke, berarti keren banget timnya. Harus solid banget. Ya harus solid banget. Oke, kesannya gimana untuk wisuda kemarin? Itu pertama kali ikut event segitu atau udah sering sebenarnya? Kalau untuk event wisuda baru pertama kali ini. Dan pertama kali aku ngerasain kayak wah seru. Wah capek gitu kan. Tapi dibalik capek itu seru banget sih Pak. Kayak kita bisa berhasil ngejalanin tugas untuk jadi panitia itu kayak gue berhasil loh jadi loh gitu, bisa gitu kan. Jadi capeknya hilang. Hilang banget. Hilang capek. Kalau Randy sendiri gimana? Untuk gabung di tim itu sebenarnya terpaksa atau sebenarnya ada keinginan sendiri atau setengah-setengah? Keinginan ada cuma dipaksa juga atau sebenarnya nggak ingin sama sekali terpaksa full? Enggak sih, saya nggak kerasa terpaksa sih. Nggak ngerasa terpaksa juga, memang suka berarti ya? Ada serunya sih. Ada serunya. Oke. Kalau Hapsi? Ya suka banget malah. Suka banget. Randy kan nggak OSIS ya? Nggak tergabung di OSIS ya? Kalau Hapsi kan OSIS ya kemarin ya? Ketua OSIS. Wakil ketua OSIS ya. Jadi mungkin di situ juga pembelajaran ya. Mungkin kan akan banyak event-event selanjutnya yang akan dihandle sama OSIS. Nah kalau Randy sendiri untuk ngelihat keseluruhan acaranya seperti apa? Ada perbedaan dengan acara wisuda yang sering Randy cek ataupun Randy lihat, alami, atau biasa aja, sama aja kayak wisuda yang lain? Kalau dulu kan saya main lagu juga tapi nggak full time, cuma di akhir acara. Kalau sekarang kan saya full time, jadi
kerasa banget lah capeknya. Kerasa banget capeknya. Tapi capeknya itu udah capek tetap berlanjut atau setelah kelar semua dengan istilahnya orang senang, tamu undangan juga suka gitu istilahnya, habis itu hilang capeknya atau tetap berlanjut nih sampai besok ya? Enggak sih, capeknya apa? Pas sudah selesai wisudanya udah langsung capek. Langsung Ya, hilang. langsung capek. Ketahuan banget capeknya ya Pak. Capeknya. Setelah wisuda tetap lanjut capek. Tapi nggak stres sih Pak. Nggak stres ya? Serius? Kamu kan juga persiapan Olim ya? Gimana sih Iya. bisa bagiin? Kan itu udah mepet banget, 2 minggu ya? 2 minggu sebelum Olim ya? Iya, iya. 2 minggu sebelum Olim. Gimana persiapan kamu? Kan latihan 3 minggu. Sempat ada kendala nggak entah di Olim atau di latihannya? Nggak pernah ada yang bentrok sih Pak. Nggak ada yang bentrok. Untuk timnya sendiri gimana? Seru nggak? Tim apanya? Tim musiknya. Musik kalian kemarin kan itu kan ada tim dari luar tuh 5 orang Iya. yang mungkin kalian belum kenal sama sekali. Gimana tuh? Cepet nggak ngeblendnya? Atau kan Randy masih pelajar juga, seorang siswa baru kelas 10. Fayas juga kemarin ya, ada Evan juga yang masih SMP kelas 8. Nah, yang sedangkan tim yang dari luar itu vendor itu mereka udah memang seniman yang udah jam terbang udah banyak. Iya. Nah, gimana, ada beban nggak untuk apa ya kolaborasi bareng mereka? Nggak ada sih, justru mereka yang ngeblend sama saya. Oke, berarti mereka ngarahin ya, Iya. ngarahin banget. Bukan yang kayak biasanya kan ada ini, saya senior ini, Iya. kamu harus nurut nih sama saya. Nggak, mereka humble sih Pak. Humble banget ya. Justru mereka ngikutin kemampuan mereka gitu ya. Oke, keren banget sih, emang epic banget, luar biasa. Ini Bapak juga amazed banget dengan penampilan yang kalian berikan. Bahkan ada yang komen gini kemarin, seru banget, berasa kayak di acara TV katanya. Yang talk show persis sih ya kan, ketika undangan turun ada Lagu. ada musik Angklungnya. bridgingnya apa segala macam gitu. Itu keren banget. Itu cepet banget berarti ya. Latihan berapa kali sih? Saya habis berapa ya? Cuma 2 jam doang sehari. Latihan 2 jam sehari dengan tim itu. Berapa kali ketemu latihannya dengan tim full? Kadang berapa hari ya? Nggak ngitung sih Pak. Nah, Tapi itu. nggak nyampe, nggak 5 hari juga. Nggak nyampe. Nggak 5 hari seminggu. Oh iya, Iya. gila ya, cepet banget ya. Luar biasa. Untuk kedepannya kalau diajak proyekan bareng sama mereka masih mau atau udah masih mau? Oke, mudah-mudahan kedepannya bisa, ataupun Randy punya tim sendiri Iya. nanti di CR. Ya kayak sih bisa, harusnya udah bisa ngedirect ya. Udah punya pengalaman keren. Oke, untuk Apsi sendiri kemarin di wisuda itu kan seperti itu. Apa sih kendala atau tantangannya kalau Apsi sendiri? Kendalanya adalah ya pasti problem yang harus dihindari banget itu adalah kayak miskom ya Pak. Kayak pasti itu sempat ada miskom, beberapa miskom. Kayak kemarin waktu nyusun bunga itu ada beberapa kejadian nih kayak harus gagal salah, harus ulang lagi itu nyusunnya karena yang ini nyuruhnya ini, yang ini nyuruh ini, jadi salah gitu kan. Kedua itu kan karena bagian acara, kan aku megang bagian acara. Jadi semuanya aku ngatur juga yang lain, kayak misalnya yang bagian penerima tamu harus standby gitu. Kemarin tuh juga ada sempet tragedi, ada yang jatuh, pecah, iya. piagam ya. Oke. Itu kan pas kibra. Nah, itu tuh kalau mereka tuh kan buru-buru aja. Padahal udah kita bilangin Pak, kayak, jangan lari-lari, duduk. Ini udah kita susun gitu loh, hati-hati, pelan-pelan. Mereka kayak ya karena mereka nggak ngerasain berat tadi kan, jadi ya jatuh gitu. Itu tadi harus, karena banyak orang dan kita harus ngehandle, harus ngasih tahu semuanya. Kadang nggak kadang ada yang lalai gitu. Gimana sih perasaannya ketika ada trouble, ada insidental yang model gitu? Itu kita langsung muter otak, langsung cari apa problem solvingnya. Kayak kemarin itu kan yang alhamdulillahnya yang pecah itu bukan plakat. Jadi masih kita bisa akalin. Itu kan dia piagam yang sudah dibentuk dalam kaca, sudah di frame kaca. Itu kan dia masih ada kertasnya. Berarti kita nggak usah cari, karena kemarin itu ada Pak Harmain kan nyuruh ambil yang plakat piagam yang untuk guru gitu kan. Ternyata nggak ada gitu kan. Ya udah, saya akalin nih, udah ini lepas aja frame yang udah pecah, kasih kertasnya aja gitu. Jadi karena daripada dia nggak megang apa-apa, udah kita kasih itu. Untungnya aja itu yang pecah cuma 1. Oke. Dan untuk yang lain, alhamdulillahnya nggak ada problem sih Pak, lancar, aman. Oke, dan itu tahu nggak, di balik
layarnya ataupun istilahnya yang terlihat di depan Ya. itu nggak ada yang Oh, Iya. saya pikir malah itu kan dia kan itu di samping bener-bener Iya. samping panggung. Saya pikir waktu jatuh kan ada suara Iya. pecahan cetar gitu. Saya pikir tuh waduh ini kedengaran gak ya gitu pas kan. apa bapak tanya ke teman-teman yang lain pada nggak ngeh kalau di situ ada Tragedi ada gitu. insiden patah. Jadi seperti itu. Kira-kira pengalaman apa yang didapat dari event seperti itu? Oke, sebelum jawab pengalaman apa, Bapak pengen tanya nih. Teman-teman kan siswa, Ya. kan itu kan kolaborasi dengan guru, pembina juga ya, pembina asrama. Kira-kira jadi beban gak sih untuk gabung event seperti itu? Misalnya dari bebannya mungkin karena arahan dari gurunya atau dari pembinanya yang mungkin tipikalnya yang apa ya, nyuruh-nyuruh, ngerasa menjadi apa ya, pesuruh gitu, atau itu jadi momen belajar kalau untuk kalian berdua? Dari Randy dulu deh kayaknya. Randy. Musik kan dia beda dengan saya. Randy kan diajak gabung ya, Iya. diajak gabung dengan untuk jadi kepanitiaan wisuda itu ataupun apa ya, salah satu yang terlibat. Itu kesan yang Randy dapatkan pertama, aduh saya disuruh-suruh nih, atau emang saya suka ini, alhamdulillah saya diajak. Gimana yang Randy rasakan? Saya udah ada pengalamannya sih. Ada pengalaman? Nggak kerasa disuruh. Nggak kerasa, lebih menikmati ya, enjoy banget. Karena kan kadang ada orang, kalau mungkin candaan teman-teman, kalian jadi itu tuh jadi babu gitu ya. Apalagi tiap osis kan sering. Iya, babu sekolah gitu. Ya, gitu. Kalau Randy sendiri menikmati banget ya. Enggak, saya nggak ngerasa dibabuin. Oke, karena udah basicnya memang suka di sana ya. Oke, memang berarti udah ngalir jiwa seninya berarti di sana. Keluarga emang orang seni. Saya doang sih Pak. Saya Randy doang. Iya. Oh iya, luar biasa ya berarti. Mulai belajar seni dari kelas berapa? Atau dari usia berapa? Dari SD sih Pak, kelas 1. Dari kelas 1. Nyanyi juga bisa? Atau hanya main alat musik dong? Oh enggak, saya alat musik doang Pak. Lebih alat musik. Berapa alat musik yang bisa digunakan sama Randy? Pianika termasuk nggak? Pianika masuk dong. Ya udah, pianika sama Angklung. Oh berarti yang mainnya bassnya piano ya? Iya. Yang bassnya piano. Oke, kalau gitar dan lainnya bisa atau nggak bisa sama sekali? mau sih. Mau? Ya, belum bisa tapi Belum bisa. Lagi proses. Oke, kalau Randy udah berarti memang suka karena memang udah apa ya, ada pengalaman di situ ya, perform. Kalau Hapsi sendiri untuk apa ya, diajak gabung dengan tim panitia kegiatan seperti itu? Enggak, aku sama kayak Randy, enggak merasa dijadiin babu atau apa, itu enggak sampai, enggak pernah ya ngerasa kayak gitu. Karena aku dari SMP juga kan sering ada event-event tuh Pak. Aku juga sering ikut walaupun eventnya masih dalam bentuk skala sekolah gitu kan ya. Karena aku emang suka acara-acara gitu, justru aku kayak ketika aku dikasih kamu jadi ini ya, kayak wah seneng banget nih jadi acara gitu kan ya. Aku pengen gitu. Malah seneng gitu ketika disuruh dapat jobs, ketika disuruh dapat tawaran untuk gabung event gitu kan, aku suka banget. Walaupun kadang mungkin ada kalau misalnya ditegur atau apa kan, tuh kan jadi pembelajaran. Justru kadang-kadang aku kalau sama Pak Salim sama Farhan tuh kayak kadang mereka kan ini gimana ya, justru kita yang mereka rekrut jadi ngasih saran juga, oh gini kayak gini deh Pak, kayaknya lebih, jadi kayak kita saling melengkapi gitu. Berarti bukan hanya disuruh, tapi kita juga bisa ngasih saran. Justru karena saya juga merasa OSIS kayak saya sebagai OSIS itu kalau kita dibilang babu, itu bisa dibilang babu kalau kita tuh harus disuruh-suruh dulu. Itu baru the real babu. Babu kan disuruh. Nah saya gak mau jadi babu, jadi saya ngelakuin hal-hal itu tuh sebelum saya disuruh gitu loh. Jadi saya udah tahu nih, saya udah tahu kerjaan saya apa, jadi saya gak usah disuruh, saya udah inisiatif sendiri. Dan saya jadi gak, saya kan bukan babu gitu. Saya memang merasa seperti itu. Dan itu momen untuk belajar. Saya emang suka acara-acara walaupun capek tuh kayak kalau lagi acaranya nggak kerasa Pak, tapi kalau udah pulang baru gitu. Oke, kalau untuk pola ininya, koordinasi dalam timnya gimana? Apakah mungkin menyebalkan? Kan kadang ada, ketika ada event itu ada tim yang mungkin pola koordinasinya agak otoriter. Atau kalau yang di kemarin yang Hapsi rasakan seperti apa? Kemarin tuh apa ya, pola koordinasinya bebas banget ya, kayak berjalan santai, nggak ada kayak harus bla 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 bla. Dan emang kemarin tuh agak kurangnya itu ada yang udah dapat tugas nih, mereka udah
tugas mereka udah selesai, mereka malah ke belakang nggak bantuin yang di backstage. Seharusnya kan pas itu kan bapak bilang kayak kita butuh semua yang bisa, jadi kayak udah ngerjain tugas yang lain bisa gabung juga nih sama yang di backstage gitu. Ternyata kagak gitu. Tapi untungnya ada untungnya juga nih Pak, mereka nggak gabung karena kalau kebanyakan yang nyusun kan kayak malah lebih apa riweh lagi. lebih riweh. Jadi aku ada dua hal ya, kalau misalnya dia itu kayak ngelihat oh mereka malah ke belakang, tapi justru kalau kita lihat keuntungannya kayak oh nggak ngeriwehin gitu. Oke, berarti tetap harus mencari pelajarannya adalah Iya. tetap mencari sisi positif. Harus harus cari sisi positif. Kalau kita cuman pandang sebelah mata, jadinya ntar kayak Ya, cuman kebencian doang adanya Pak. Kalau itu tadi kemarin mikir ada bagus. itu ada bagusnya juga kan, nggak ribet gitu. Oke, untuk kedepannya kan mungkin wisuda sekolah itu salah satu agenda besar. Iya. Agenda besar sekolah juga yang kolaborasi semua pihak. Nah mungkin setelah itu gimana sih tanggapan Hapsi dan Randy mungkin untuk event-event yang internal yang ada di sekolah? Apakah kayaknya lebih, bukan menyepelekan ya istilahnya, dengan pengalaman yang ada, apakah itu akan lebih mudah atau sama aja? Misal kalau ngadain event, OSIS ngadain event nih, event di dalam sekolah yang internal, kan udah ada pengalaman tuh dari wisuda. Apakah akan lebih memudahkan atau sama aja? Pasti ya ada sedikit bantuan ya, pasti ya kayak ada gambaran gitu, jadi lebih mudah. Karena kemarin kita udah event wisuda itu kan adalah yang besar gitu, setiap tahun besar. Jadi kayak kita udah tahu nih gambaran ketika kita punya event-event lain seperti di sekolah. Jadi kayak lebih mudah pastinya Pak. Kayak apalagi kan kalau event-event di sekolah kan paling kayak acara-acara lomba-lomba itu kan. Itu kan rundownnya mungkin lebih sedikit, terus acaranya lebih simple. Jadi pasti udah tahu gambarannya gimana karena kita udah nyobain acara yang segede wisuda gitu. Jadi udah tahu. Lebih mudah jadinya. Kalau Randy sendiri, tim kan Randy di tim nih. Iya. Ada nggak tim yang misalnya ngeselin gitu, istilahnya tim Randy, ini susah banget sih mainnya gitu, susah banget. Ada nggak sih di tim? Kadang-kadang kan ada ya. Kita di tim itu kadang yang tadi balik lagi ke kita sih sebenarnya mau ngelihat sisi positifnya atau lebih ke negatifnya. Nah di tim Randy sendiri ada nggak sih? Sebenarnya saya kesel nih sama orang ini gitu. Enggak. Ya ada. Berarti semuanya memang ngeblend banget ya. Dari guru, dari teman-temannya juga. Nggak ada sih, nggak ada yang asalin lah, kita solid semua. Yakin gak nih, kok wajahnya nggak meyakinkan? Nggak, saya gugup aja Bang. Sebenarnya mau nyebut ada nama ini, cuma takut mungkin ya, nggak ada. Tapi emang timnya keren banget sih, enjoy banget ya, enjoy banget. Direct dari ininya, arahan dari ketuanya siapa sih yang ini, yang mengkoordinir untuk tim penampilan kemarin? Pak Andi Payoga Pak. Pak Andi Payoga. Directnya jelas dan mudah dipahamin ya. Jelas Pak. Jelas banget ya. Enjoy banget. Jujur sangat apa ya? Ya terpukau banget. Semua terpukau banget. Kalau kesan untuk keseluruhan acara wisuda kemarin gimana? Kalau Randy sendiri? Randy bukan sebagai pemain angklung lagi nih. Misalnya menyaksikan seluruh rangkaiannya. Apa yang perlu diperbaiki lagi ke depannya? Misalnya kalau kita ngadain event lagi, apa yang perlu dipertahankan, apa yang perlu diperbaiki? Apa yang harus diperbaikin ya? Atau momen yang paling berkesan kapan yang Randy lihat? Yang pas wisudawan naik. Yang pas wisudawan naik kan saya ada apa ya, kayak instrumental gitu. Oh ngasih backsound ya, ngasih instrumen. Itu di yang pas latihan yang paling susah Pak. Oh ya, kok bisa? Kenapa? Kenapa? Soalnya oh dia beatnya cepet ya? Yang lagu Melayu ya Pak? Iya. Yang lagu Melayu. Itu kan lagu Melayu di aransemen Sunda. Iya nggak sih? Di aransemen dengan apa, alat musik Sunda ya? Ya, iya. Itu beatnya cepet banget nggak sih harusnya? Kalau buat saya cepet banget. Cepet ya? Iya. Oh di situ itu kendala banget ya? Tantangan, ada tantangan ya? Awal-awal saya agak susah buat apa sih namanya? Ngikutin ininya ya, beat, temponya. Soalnya temponya kenceng banget. Kenceng ya. Iya. Oke, pas di hari H, pas kalian tampil, ada nggak sih sebenarnya kesalahan yang mungkin Randy ngerasa ini saya salah nih ngelakuin ini, ada nggak? Lebih ke angklungnya sih yang salah Pak. Angklungnya salah, kenapa angklungnya salah? Dari bambu. Kok nyalain angklung? Apa ya, kalau kali karena saya mainnya kekerasan ya, jadi stringnya
yang ya string di angklungnya suka lepas. Oh gitu. Iya. Tapi nggak kelihatan. Gimana sih nyikapin kalau ada kayak gitu? Emang ya nggak kelihatan. Nggak tahu. Kita nggak ini, cuma Karena kita nggak fokus. kita nggak fokus ke kalian ya. Istilahnya kita udah menikmati dengan telinga, bukan menikmati dengan mata lagi. Jadi ada beberapa momen kita itu bisa menikmatinya dengan telinga aja gitu, nggak perlu dengan mata. Cuma memang ada beberapa yang kita pengen menikmati dengan mata, dengan telinga juga. Makanya kita nggak tahu kalau ternyata ada problem di angklungnya. Oh, memang serius ada. Sering Mbak, yang pas bridging di note-nya kan note paling krusial di suka ya gitu. Geser gitu ya. Geser, lepas, saya baikin, lepas lagi, baikin. Oke, tapi bisa ngehandle panik nggak ketika ada kayak gitu? Enggak sih, udah biasa. Udah biasanya. Pas latihan juga sering sih. Oh, berarti udah prepare dong, bakalan ada hal-hal kayak gitu. Oke, kalau Hapsi sendiri, pandangan dengan keseluruhan wisuda kemarin. Kalau untuk secara keseluruhan kita berhasil. Nah, satu kata kita berhasil ya. Itu udah bagus untuk apalagi untuk kita yang panitia tuh baru pertama kali semua masalahnya Pak. Dari mulai acara paskibra. Itu paskibra itu Bapak tahu nggak tuh latihannya berapa? Hamin berapa minggu? Sama kayak Randy. 3 minggu sebelum hari H. Dan itu latihannya nggak rutin. Kayak main-mainan itu. Jadi baru rutin tuh di Hamin 5 gitu. Jadi mungkin kalau untuk saya kita kan udah ada gambaran ya. Untuk kedepannya nih mungkin latihannya diperbaiki lagi lebih. Jadi udah dari jauh hari kita udah mulai latihan gitu kan ya. Terus semuanya harus ngerti apa, udah paham rundown, udah tahu kegiatan. Jadi kayak ntar nggak malah riuh gitu kan. Jadi udah setelah ini saya langsung standby yang ini, setelah ini saya, jadi kayak kita mudah ngaturnya gitu. Kalau untuk yang lain mah perform segala macam udah bagus banget gitu. Saya sebagai panitia acara udah bukan puas, tapi untuk saat itu udah cukup puas. Tapi ada perasaan saya harus meningkatkan lagi ke depannya gitu. Oke, last question. Pertanyaan terakhir untuk Randy sama Hapsi. Perlu nggak teman-teman siswa itu terlibat dalam acara-acara seperti ini? Ada manfaatnya nggak teman-teman? Misalnya kayak Randy sama Hapsi udah terlibat kemarin. Ada manfaatnya nggak atau nggak perlu sih sebenarnya kita terlibat dalam kegiatan seperti ini? Kalau Randy sendiri. Kalau perlu kenapa? Kalau nggak kenapa? Perlu sih ya. Kenapa? Perlu juga sih buat apa ya? Kayak kan nggak semua orang ada di panggung ya. Jadi buat belajar gitu. Oke, jadi ajang belajar ya untuk jam terbang lah ya, pengalaman ya. Oke. Kalau Hapsi perlu banget. Perlu banget. Karena nggak semuanya guru bisa handle. Guru kan banyak yang duduk di situ ya. Karena kan guru kan mereka yang ngajar, jadi mereka otomatis duduk di depan wisudawan gitu. Kalau kita mau ngandelin vendor lain, vendor semua kan pasti costnya bakal lebih mahal gitu kan. Jadi kayak justru gini, di sini adalah fungsinya siswa. Sekolah bisa memberdayakan mereka, bisa melatih mereka di event-event seperti ini, melatih mental, melatih keterampilan mereka. Jadi mereka bisa memecahkan masalah, misalnya lagi ada gini, problem solvingnya apa gitu. Mereka latihan. Ini adalah, kalau menurut saya adalah bentuk sekolah untuk mengembangkan kemampuan siswa gitu Pak. Jadi sangat diperlukan gitu. Karena guru guru yang mendampingi juga kan harus butuh orang-orang seperti murid-murid ini untuk diminta tolongin, diajarin gitu. Mereka nggak bisa ngehandle sendiri gitu. Jadi menurut saya kehadiran kita siswa-siswa di kegiatan-kegiatan gini sangat penting. Dan Bapak juga pasti ngerasain kan, agak walaupun nggak 100% terbantu, adalah partisipasi dari kita untuk ngebantu gitu. Pasti ada ya. Jadi kalau sebagai panitia ya pasti dengan tambahan tenaga itu apalagi yang semuanya berfungsi dengan tupoksinya bekerja pasti sangat membantu banget. Dan jujur kenapa ngelibatkan siswa itu sebenarnya untuk ajang belajar. Iya benar. Karena memang Bapak sendiri baru pertama kali belajar di ini. Jadi fungsi untuk belajar. Sempat shock sih sebenarnya, kaget, aduh gimana gitu istilahnya.
Udah pada tahu kan kalau itu ajang perdana untuk semua panitia. Iya. Gimana perasaannya? Deg-degan atau aduh kayaknya gagal deh kan karena orang baru semua. Enggak sih, enggak. Saya dari awal emang nggak ada pikiran kayak gitu, dan saya memang dari awal udah nginget kata-kata Pak Harmain. Kita semua di sini belajar bareng-bareng. Jadi kayak ini kita sambil belajar gitu ya. Oke, Randy, terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga hasil OSN-nya maksimal ya. OSN tembus medali kalau bisa passing grade jalur ekspres ke nasionalnya. Amin. Oke, untuk Afsi juga mudah-mudahan FLS 2N-nya membuahkan hasil yang maksimal, bisa sampai nasional. Ya. Amin. Bismillah, masih ada waktu untuk persiapan. Oke, sahabat CR yang berbahagia, terima kasih sudah mengikuti kami dengan obrolan santai kami ataupun bincang-bincang santai kami seputar kegiatan wisuda kemarin dari perspektif panitia siswa yang luar biasa. Yang di sini ada OSIS yang membantu kita sangat banyak, dan juga ada juga Randy dan tim yang bukan tergabung di OSIS, anak Olim yang memberikan penampilan dan menyuguhkan perform yang luar biasa kemarin. Semua jujur, semua tepuk tangan, keren banget. Oke, nantikan lagi obrolan santai kita atau bincang santai kita di berikutnya. Kami pamit undur diri. Saya Harmain, Saya Randy. Saya Hapsi. kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Come and join us.